Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, sejuk sekali tadi dengar bacaan Al-Qur'annya. Dan juga artinya sangat menyentuh ya kalau kita renungkan, kalau kita resapi, maknanya luar biasa. Baik Bapak Ibu, santri-santri yang dirahmati Allah, berjumpa kembali kita di kelas terjemah Al-Quran metode Azhariyah. Ini kita masih ada 123 orang ya, masih biasanya hampir 200, jadi mungkin banyak yang belum hadir atau biasanya hadirnya seperti apa nih ya. Jam berapa itu fullnya itu mungkin perlu kita ketahui juga. Kelas ini tuh fullnya berapa menit setelah dibuka atau di pertengahan baru full atau gimana, kita pernah lihat atau enggak? Bapak Ibu santri semua yang dirahmati Allah, sejak kelas kita ini dibuka, kita sudah berjalan ternyata hampir 6 bulan. Kita mulai waktu itu 4 Mei resminya, tapi kita sudah memperkenalkan dari pertengahan April. Jadi kalau dihitung dari pertengahan April, pertengahan Mei, pertengahan Juni, pertengahan Juli, pertengahan Agustus, pertengahan September, pertengahan Oktober, ya sekarang udah mau masuk November, udah lewat dari pertengahan Oktober ya. Artinya kita sudah menjalani kelas ini selama 6 bulan bagi yang ikut dari awal. Mudah-mudahan yang ikut dari awal sudah bisa ya memahami materi yang mungkin semuanya saya pikir sudah bisa memahami materi, terutama yang sudah belajar Nahwu Shorof di tempat lain. Bagi yang baru belajar mungkin masih agak belum begitu lengket barangkali, sehingga kalau diulang balik mungkin akan lebih baik. Nah, apakah kita akan bicarakan masalah kelas dulu, Bu Rina, atau PR dulu nih? Menurut Bu Rina gimana nih? PR juga boleh atau mungkin PR ya? Kita bincang-bincang dulu atau PR dulu nih? Bincang-bincang juga boleh Ustazah. Maksudnya kalau bincang-bincang sambil nunggu yang lain atau PR dulu supaya yang lain bisa bincang-bincang, mana yang baik nih? Kalau masih sambil nunggu sih mungkin baiknya PR dulu dibahas. Tapi kalau kepanjangan PR, takutnya nggak sempat bincang-bincang juga. Baik. Jadi gimana yang jadi PR dulu apa bincang-bincang dulu? Ini baru masuk santri 130. Mungkin karena Sabtu banyak acara biasanya. Kalau yang gitu full itu Selasa baru full, semua banyak langsung masuk. Bagaimana kita PR aja dulu? PR dulu tapi tidak full gitu loh. Iya. Bincang-bincang biar dapat semua nanti bagian PR. Baik, kalau gitu kita langsung membahas PR dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu santri-santri yang dirahmati Allah, untuk beberapa waktu ke depan menjelang kita memulai kelas baru, kita akan mencoba aplikasikan pelajaran yang telah kita pelajari mulai dari awal sampai kemarin. Kita aplikasikan, kita praktekkan bagaimana bentuknya di dalam Al-Quran. Maaf sebentar ada terjadi. Lagi ngajar ya? Ya. Maaf dapat telepon dari cucu. Jadi hari-hari ke depan menjelang mulai kelas kita dengan buku, kita akan
banyak latihan atau mempraktekkan materi yang telah kita pelajari dan bagaimana bentuknya di dalam Al-Quran. Hari ini kita akan membahas tentang belajar bersama ya, tentang surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan ayat 21. Seperti biasa, ini dijadikan PR ya, dibikin dalam bentuk PR. Tapi saya dengar ada juga yang mengeluh, banyak banget Ustazah PR-nya sampai halaman 21 gitu. Kan PR-nya gampang-gampang. Iyal, itu langkah istilahnya. Itu rata-rata isinya cuma gitu ya. Jadi jangan lihat susahnya. Seperti biasa, ini saya juga baru kemarin mengirimkan di grup materi ya. Di sini ada berapa yang mengirim PR-nya, yang lain saya yakin juga membuat, tapi mungkin nggak di-storekan. Ada Ibu Suherti dari Blitar, ada Ibu Helda Halim Jakarta Utara, ada Bapak Patrial Panai dari Solo, ada Ibu Nini dari Kendari, ada Ibu Desmi Roza dari Padang, ada Ibu Siti Zainal dari Tangsel, ada Umu Afif dari Bukit Tinggi, ada Novi Indra, ya, ada Ibu Zulfiarti dari Palembang, Bapak Karnodi Palembang, Ibu M. Prahandayani Yogyakarta, Ibu Yana Irofionir dari Depok, ada Ibu Ali Bartis dari Solo, ada Ibu Febriani Wazi dari Jaksel. Itu yang sempat saya buka ya. Kalau setelah saya masukkan nama-nama masih ada, mungkin nggak sempat saya tulis slide ini. Terima kasih ya sudah mengirimkan. Dengan begitu saya bisa tahu ada yang salah, ada yang tidak. Pembahasan ini suaranya. Coba di mute dulu ya, co-host dibantu di mute dulu nanti karena banyak bocor ini. Ya. Nanti kalau sudah pembahasan baru kita buka untuk perorangan. Ya, sekarang untuk semua di mute semuanya. Bisa buka ya? Oh, belum dibuka ya? Enggak, ini mute semua tapi kok nggak bisa ya? Nggak bisa di mute semua? Mute all, nggak tahu. Udah bisa kan? Udah nggak ada suara kok. Udah nggak ada ya? Oke, alhamdulillah. Ya, nanti kalau yang resen aja nanti yang bicara ya. Baik. Oh, Ustazah, tolong buka mute-nya Ustazah. Sekarang nggak ada mute semua. Ya, ini pelajaran kita kan mengulang-ulang ya dari awal. Ini surat An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 21. Ya, boleh aja mulai resen ya, siapa yang mau mulai. Ada Bu Febriana yang duluan di resen. Bu Rina bisa ya dipandu ya? Bisa. Baik, kita langsung aja. Satu ayat aja ya, satu kata aja. Bu Febriana, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Atau satu ayat ya, karena dia ada 21 ayat. Satu ayat aja, mungkin satu ayat itu ada satu atau ada dua yang sudah kita pelajari. Silakan Bu Febriana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya menemukan ayat 1 An-Nazi'ati. Iya, ada betul, iya. Yang kedua Warqan. Isim ada tanwin. Jadi masuk dalam kelompok iyat ya. Iyat. Masya Allah. Ini mah harus gancel semua ini. Lanjut deh Bu Rina. Lanjut aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada surat keduanya, ayat keduanya, An-Nasitoti itu iyal, kemudian Naston itu iyat. Masya Allah, insya Allah udah lancar ini. Udah nggak ada ragu-ragu. Lanjut Bu Zulfiarti. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 3 saya menemukan asabihati, iyal. Iya, Masya Allah. Ayatnya sabqon.
Iya, Fathan. Iya, Ustazah. Iya itu kan pelajaran kita dari awal ya, Masya Allah. Lanjut. Lanjut, Ummu Hafiz. Ustazah. Ummu Hafiz, silakan. Ayat 4. Iya. Sadiqat. Dial. Iya. Diat. Iya, sabakon. Iya, semuanya sama ya bentuknya. Iya, lanjut. Bunda Agati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berisik ya, suara itu bisa dimatikan dulu ya, di mute dulu tuh yang suaranya terdengar itu ya. Ibu Khaisyah kayaknya. Di mute dulu Ibu ya, biar nggak mengganggu yang lain. Tunggu, Silakan Bu Ali Bardi. Ya. Terima kasih Ustazah. Ini yang di ayat 5. Al-Mudabbirati. Iya, masuk ke dalam. Iya, Al-Mudabbirati. Masuk, ya, lanjut. Amron iyat. Amron. Iya, sama semuanya tuh. 5 ayat, bentuknya sama semuanya. Lanjut, Bu Rina. Ibu Indah Kirana, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 6 ada di Ar-Rajifah. Itu adalah iyal. Iya, betul. Ar-Rajifah. Cuma satu di ayat 6? Cuman satu ya kayaknya. Ya, lanjut ayat 7. Siapa selanjutnya? Dan ada lagi yang lesen, siapa ini? Silakan. Afifah. Ada Pak Patrial tuh. Pak Patrial, belum lesen nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 7 ada Ar-Radifah Iyal. Ar-Radifah Iyal, betul. Cuma satu di ayat 7? Ayat 7. Ya, lanjut. Ya, Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 8 itu ada 3 iyat, ada 3 iyat, kulubun yaumaidin wajifatun. Kulubun yaumaizin wajifatun. Kulubun iyat ya. Yaumaizin iyat juga, wajifatun iyat juga. Iya. Atau betul. boleh kalau Ustazah kulubun wajifah itu jadi ikat. Nah, nanti kita bahas ya, Pak. Oke. Nanti masuk dalam pembahasan. Ya, Ustaz, makasih Ustazah. Ya, baik. Lanjut dulu. Ini masih Bu Yulfiarti, masih lesen nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 9, Bu. Di ayat 9 saya menemukan fasyiatu. Itu ayat tanwin. Iya, masuk dalam kelompok. Iya. Iya, Isim iya ada betul. Iya betul, Masya Allah. Udah mantap semua. Lanjut, siapa lagi? Ayo yang lain ikut ya. 2 kali boleh nggak Ustazah? Ini Boleh, kalau karena kita pengen cepet ya. Kalau yang lainnya belum menunjuk ya terpaksa yang nunjuk lagi. Karena kalau nunggu-nunggu nanti enggak. Ini ada Bu Nur Falianti. Silakan Ibu Nur dulu. Ya. Ayat ke-10 ya. Bu Nur, silakan. Bil khafirah. Fil hafirah, ya apa Ibu? Ya. Fil khafirah. Termasuk dalam SKN. hafirahnya aja ya, alfirah iyal ya. Jadi fil hafirah SKN, betul. Oh, saya nggak tulis itu barangkali. Betul Ibu? Ya. Betul. Lanjut. Ya Bu Herlina Ilyas. Ya, Assalamualaikum, makasih Ustazah. Ya, silakan. Ayat ke-11 Iza kunna izaman nakhiratan izaman itu lihat dan Tolong tunggu dulu sebentar Bu, berhenti dulu Bu. Ini ada kebocoran suara, jadi kita nggak bisa dengar. Yang lain di mute ya. Selain Bu Fairiati, tolong yang lain di mute dulu. Apalagi
lagi ada yang ngobrol nih, lagi belajar, jangan ngobrol dulu ya. Fokus ke sini, waktu kita cuma sejam nih buat belajar. Tuh masih ada yang bocor, Bu Rina bisa dibantu ya co-host. Di mute aja. Lagi dulu semuanya, di mute lagi dulu semuanya kali. Oke, nanti Bu Elina tadi buka sendiri ya, semua. Ya. Oke, silakan, Ustazah. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Iya, silakan Bu. Ayat 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza man nakhiratan. Itu Iya. izaman itu iyat, nakhiratan iyat. Jadi digabung ya Bu ya? Ya. Digabung? Isim kembar ada tanwin. Iya, menjadi ikat ya Bu. Mana yang bisa digabung kita gabung, mana yang nggak bisa digabung kita pisah ya. Jadi ikat ya. Iya, jadi ikat ya. Dua-duanya iyat sama iyat jadi ikat. Iya dan ikat ya. Baik, lanjut. Ayat 12. Ibu Anita silakan. Ayat 12. Qalu tilka izan karratun khosirat. Itu izan iyat, karratun iyat, khosiratun iyat. Ya, jadi kalau ada yang bisa digabung di situ, Bu? Ikat. Ya, yang mana yang ikat, Bu? Khosiratun khosirat. Karratun khosirat. Karratun khosiratun ya. Karratun khosirat. Baik, lanjut ayat 13. Bu Rahlini silakan. Ayat 13. Zajratun wahidatun. Itu ikat. Masya Allah, Allah yiftah alaik. Itu ikat. Betul, lanjut. Ayat 14. Itu soal sampai ayat 1. Silakan Bu Khairati. Ayat ke-14 itu ada as-sahirah. Ikal. As-sahirah. As-sahirah. Ikal. Iyal, maaf, iyal. Ya, kalau disambung dengan B-nya jadi apa, Bu? Kalau disambung dengan kata mad, aduh, maaf Ustazah. Mbak huruf apa, Mbak? Kata depan. Kata depan, iya. Nah, kalau disambung dengan sahirah, bis sahirah jadinya? SKN ya, susunan kata depan. Sahirahnya betul ya. Kalau disambung dengan ba menjadi bis sahirah. Bis sahirah menjadi SKN. Susunan kata depan ya. Susunan kata depan. Iya. Lanjut ayat 15. Bu Adrianti. 15. Ayat 15, Bu. Kami 16 ketemu Bunda. 15 ada? Enggak ada? Kalau enggak ada ayat 16. Iyal. Ayat keberapa, Bu? 16. Ayatnya apa? Al-Muqaddasi. Al-Muqaddasi itu sebagai? Iyal. Iyal, baik. Sebelumnya ada lagi tuh, Bu, yang ada alif lamnya juga. Ada kata depannya juga. Balwadi ya. Bilwadi ya, sama dengan bisahira. Bilwadi ya. SKN ya Bunda. SKN. Iya, ada B di depannya terus ada alif lam. Bilwadi ya kan? Bilwadi. Jadi kalau disambungkan ba dengan alwadi jadi SKN. Ya. Baik, kalau yang kedua, Bu, kalau al-wadinya disambungkan dengan al-muqaddas jadi apa, Bu? Iya. Ikal. Bukan KM. Al-wadi al-muqaddas, ba-nya tinggalkan dulu, al-wadi al-muqaddas jadi apa? Ada kata depan gitu apa ya, Bunda? Kata depannya udah kita taruh di sini bil wadi. Sekarang ba-nya kita tinggalkan al-wadi al-muqaddas. Jadi apa? Guru kembar ya ikal ya, al-wadi al-muqaddas. Kalau bil wadi itu SKN.
Kita tinggalkan kata depannya al-wadi al-muqaddas jadi ikal. Baik, masih ada Bu? Masih ada. Ya, Ibu masih ayat ini? Habis Sudah ya? Masih ada Itu ada tua ya, tua juga masuk dalam iyat ya. Puan. Ada tanwin ya. Iya. Baik, lanjut. Siapa lagi? Ulang lagi Bu Albertis. Ada Ibu Mulyana tuh ada resen. Bu Mulyana tapi sudah juga. Jadi ulang nih. Baik, Bu Ustazah. Belum ya? Iya, tadi saya itu. Mungkin masih menambahkan yang tadi ayat 14. Tadi udah betul, bilwadi udah itu kan SKN, al-muqaddas iya, wan juga mungkin iya, tetapi mungkin wadil muqaddas mungkin KM kali ya Bu Ustazah ya. Wadil muqaddas kan ada alif lam Bu, dua alif lam. Al-wadi sama al-muqaddas. Kalau kita keluarkan B-nya, kita tinggalkan B, tinggal al-wadi, ya kan? Al-muqaddas. Jadinya apa? Saya keluarkan alif lamnya jadi wadi muqaddas. Enggak boleh. Ya? Alif lamnya udah nempel di situ. Oh, udah gitu. ada di situ. Yang boleh dipisahin kata depannya. Kata depan. Iya. Iya, kata depannya boleh dipisahin untuk kita uraikan, tapi alif lam nggak bisa dipisahin. Iya. Iya. Baik, lanjut. Ibu Hasya. Silakan Bu Hasya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 17. Iya, silakan. La fir'auna innahu dari dhahaba. Jadi apa Bu? Bunyinya ulang lagi Bu. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, izhab itu apa Bu? Kata perintah dari dhahaba. Iya, ini ibu apa dengan ibu apa? Hasyiah. Khasiyah ya? Khasiyah. Iya, di sini kan nggak ada kolomnya Bu ya, tapi nggak apa-apa Ibu, karena ini kolomnya ada cuma segini. Jadi betul Bu, itu izhab. Iya. Khasiyah ya, Ibu bikin PR nggak sih? Bikin cuman belum selesai jadi nggak dikirim. Oh, pantesan saya nggak lihat apa ada yang bikin izhab gitu. Ya kan? Belum di Brestari Ibu ya. Baik Bu, betul Ibu. Masya Allah. Ibu teliti banget. Iya, teliti banget. Masya Allah. Lanjut. Oke, Bu Albertis. Innahu tagha. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Tidak. Ayat 18. Ayat 20 Ustazah. Ayat 20 silahkan. Al-ayat al-kubra. Al-ayat al-kubro di mana kita letakkan? Ikal. Oh, ila Fir'aun, saya tulis ila Fir'aun ya. Ila Fir'aun, ya. Apa-apa. Jadi al-ayat al-kubro. Al-ayat al-kubra. Itu diikal ya. Sama-sama ada alif lam. Masya Allah. Insya Allah untuk pelajaran ini udah mantap ya. Menentukan mana yang iyal, mana yang iyat, mana yang ikal, mana yang ikat, dan SKN. Kebetulan kita nggak ketemu di sini kata majemuk ya. Ya. Nah, sementara kita nggak ketemu ya. Sementara ini bukan berarti total ya. Kita karena belajarnya bertahap. Kita belum belajar semuanya. Jadi sementara ini kita belum menemukan. Jadi ini udah betul semua apa-apa yang ibu-ibu, bapak-bapak semua buat dalam PR, baik disetorkan atau tidak. Ini sudah betul semua tempatnya dan juga bentuknya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan ya. Coba lihat tadi. Wanasati gharqa sudah dibahas tadi ya. Ustazah. Iyat. Wanashitati nashta. Iyat. Wasabihati sabha. Iyal dan iyat. Fasabiqati sabqa. Iyal dan iyat. Falmudabbirati amra. Iyal dan iyat. Kemudian ini kita belum belajar ar-rajifah tadi apa? Iyal. Ar-radifah iyal. Nah, di sini ada yang saya tandain merah ini qulubun yauma izin wajifah. Ya kan? Ada qulubun, ada wajifatun. Apakah ini boleh jadi ikat?
Ya, ikat. Nanti kita bahas ya. Kita bahas satu persatu nih yang kita tandain merah. Khasyiatun sudah tadi ya. Jadi iyat. Yaquluna idza kun inna lamarduduna fil hafirah. Fil hafirah sudah kita pelajari tadi SKN. Nah, kemudian ada izoman nakhirah yang ingin saya bahas di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak kan sudah tahu kalau tanwin sama-sama tanwin akhirnya itu berarti ikat ya. Tanwin dan barisnya sama-sama fathah, fathatain. Ya. Tapi apakah dia sama-sama muzakkar dan sama-sama muannas sehingga kita bisa katakan itu sebagai ikat? Tidak, Bu Ustazah. Tidak ya? Iya. Berarti dia beda. Yang muzakkar sama muannas. Muzakkar Tidak sama jenisnya. Beda antara yang satu muzakkar muannas. Ya, yang bocor. Ngobrol, Tolong jangan ngobrol ya, selain kita bicara tentang pelajaran aja. Nanti kalau ngobrol di luar jam belajar ya. Itu apa namanya? Oh, Bima butuh kain pel atau kain lap nggak? Kalau kain lap Yang bocorin justru yang ngobrol di mute semua lagi, Rina. Risik aja. Tolong yang ngobrol jangan buka speakernya, di mute saja. Ini izoman nakhirah. Perhatiin ke sini ya. Izoman nakhirah dia sudah betul-betul tanwin dua-dua di ujungnya, syarat daripada ikat. Sudah memenuhi syarat dari segi dua-dua tanwin dan dua-duanya barisnya fathah, fathatain. Tapi apakah dua-duanya ini laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, muzakkar sama muzakkar, muannas sama muannas? Sehingga kita bisa bilang itu ikat. Silakan yang mau jawab raise hand. Ya. Saya tunjuk dia Pak Herman dulu. Pak Herman. Ya, saya telah. Izoman nakhirah ini boleh menjadi ikat? Tidak boleh Tidak boleh. Karena yang kedua itu perempuan, yang pertama itu laki-laki. Baik. Siapa lagi yang punya pendapat? Tadi ada Ibu Febriana. Ya, tentang izoman nakhirah. Ya, baik Ustazah. Terima kasih. Izoman itu muzakkar, nakhiratan, muannas. Jadi tidak masuk dalam ikat sesuai dengan teori yang didapat dahulu. Baik. Ada yang mau menyampaikan yang lain? Yang lain dari ini kalau sama nggak usah. Tidak ada ya? Langsung bicara aja kalau ada yang berbeda pendapat. Boleh langsung bicara yang berbeda pendapat dari pendapat Pak Herman dan dengan Bu Febriana. Tidak ada, ya? Oh, tidak ada. Ini kebetulan saya membahas tadi sampai kulubun. Yang ini saya terangkan di sini aja. Izoman ini bentuknya adalah muannas perempuan. Kelihatannya muzakkar, tapi hukumnya muannas. Kelihatannya perempuan, tapi dihukumkan kelihatannya muzakkar laki-laki, tapi dihukumkan perempuan. Kenapa? Karena dia jamak. Izam ini jamak dari azmun. Azmun itu tulang. Izam artinya tulang-tulang, jamak. Kata dalam bahasa Arab, kalau sudah berbentuk jamak, maka hukumnya mu'annas, hukumnya perempuan, maka nakhirahnya ikut kepada perempuan. Jamak taksir ya Ustaz? Ya, ini jamak taksir. Ya, perhatikan sekali lagi. Kenapa ini nakhirah ini justru ngikutin izom? Izom ini mu'annas, izom ini perempuan. Kenapa dikatakan ini perempuan? Karena dia jamak, izom. Kalau dia satu, azmun.
Kalau dia satu azmun aiza kunna azmun nakhirun. Karena dia izoman jadi nakhiratan. Ya kalau azman tulang satu saja nakhiran. Kalau izoman nakhiratan. Kesimpulannya, kata-kata yang berbentuk jamak hukumnya adalah perempuan atau muannas. Kenapa? Karena perempuan yang banyak anak. Ya, perempuan itu hitungannya banyak. Karena kalau udah banyak itu udah jadi perempuan. Jadi izoman ini bentuknya muannas, perempuan, feminim. Karena dia jamak, tunggalnya azmun. Jamaknya izoman, makanya jadi nakhiratan, bukan nakhiran. Lihat juga di atasnya ya. Kulubun itu jamak dari qalbun. Kulubun hati bukan hati-hati waspada, artinya hati manusia, hati. Kalau qalbun hati satu. Kalau kulub hati banyak. Maka kulub ini hukumnya jadi muannas, jadi perempuan. Makanya jadi wajifatun. Kalau qalbun di sini jadinya wajifun. Kalau kulubun wajifatun. Jelas ya? Kesimpulannya satu kata tunggal baik muzakkar, baik laki-laki ataupun muannas atau perempuan, kalau sudah menjadi jamak maka hukumnya menjadi perempuan. Walaupun bentuknya laki-laki, tapi hukumnya menjadi perempuan, menjadi muannas. Contohnya di sini izoman nakhiratan, qulubun wajifatun. Ya, kita lanjut. Yang kita bahas tadi karratun khasiratun sudah kita bahas, ini iyat. Zajratun wahidatun ini iyat, tidak ada keraguan. Bisahirati SKN, ada kata depan bi. Nah, di sini hadis Musa sebenarnya kita belum belajar, tapi nanti sepintas boleh diterangkan ya. Kemudian bilwadil muqaddas tua, tadi bilwadinya saja SKN. Kalau B-nya kita tinggalkan, hingga alwadil muqaddasi menjadi ikal. Sudah tadi kita masukkan dalam PR. Tua di sini isim ya. Iya. Kemudian ada izhab. Tadi Ibu, Masya Allah. Saya udah periksa PR, Bu. Banyak semuanya. Nggak ada yang bikin izhab. Benar nggak? Ya, karena isim kan jari. Ya? Ustazah. Nggak ya, ada. Mungkin Terpikir. Nggak kepikir. Kan di sini, makanya dengan kita berlatih, jadi kita ingat lagi gitu. Ya. Dari awal yang semua PR tuh hampir tidak ada yang bikin izhab. Tadi Ibu dalam menjawab bikin, tapi PR-nya kan tidak dilaporkan. Nggak apa-apa, nanti kita akan bahas izhab ini ya. Izhab ini apa? Kata. Afif bilang ada, Ustaz. Afif buat juga. Nanti kita lihat di PR-nya ada nanti. Ya. Ada yang bikin di belakang. Makanya ini saya tulis, ya nanti kita bahas. Nanti kelihatan PR-nya Afif. Izhab, ya, kata perintah ya kan? Asalnya apa? Zahaba yazhabu ya kan? Ila fir'auna, ini ya kita bisa masukkan juga karena ada kata depan, berarti fir'aunanya jadi SKN. Fakul. Kata perintah. Kata perintah. Ya kan? Ya. Ada yang bikin nggak? Kun. Halo? Tolong kalau ada yang bikin raise hand dan langsung buka aja. Saya bikin bilang. Ada yang bikin kul?
Nggak ada yang raise hand? Ya, di Bu Haisyah sama Bu Suharti raise hand. Ada yang bikin nggak di PR cool? Bu Haisyah buat Bu apa? Bu Haisyah sama Bu Suharti, Umu Afif. Nah, nanti kita lihat ya. Saya nggak menemukan itu, nanti kita lihat siapa yang saya ketemukan itu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Kul kata perintah tadi udah. Fa'arahul ayatal kubro. Al-ayat al-kubro apa tadi? Ikal ya. Ikal. Sama-sama paham ya kan? Ustazah, ayat 19 ila robbi itu bisa SKN? Bisa SKN, ila robbi bisa, tapi K-nya ditinggalkan ya. Kita belum belajar domir, kita belum belajar kata ganti. Ya. Jadi al-ayat al-kubro tadi udah ikal ya. Ya. Kemudian fakadzaba. Ada yang tulis nggak kadzaba? Ada. Siapa? Tolong bilang namanya siapa? Asniar. Iya. Terus siapa lagi? Saya mau tanya, Ustazah. Iya. Bu Suherti, ayat 12 itu tilka izan itu termasuk apa, Ustazah? Ini Tilka izan kita belum belajar, ini isim isyarah. Oh iya belum. Iya. Belum ya. Yang kita belajar aja dulu ya. Baik, nanti kita lihat ya PR-nya. Kita coba kenal dulu nih dengan bentuk yang ini nih. Qulubun yauma izin wajifah. Tadi sudah betul dari segi ikatnya kan? Iya. Qulubun iyat. Yauma izin iyat. Wajifatun iyat. Sama-sama iyat semua. Coba kita lihat pembahasannya. Qulubun itu kata benda ya kan? Atau isim. Ada tandanya. Tandanya apa? Tanwin. Bentuknya jamak ya. Kita mungkin belum belajar, tapi kita perlu tahu karena di sini ada hubungannya dengan wajifatun. Bentuknya jamak. Mungkin jamak ini juga susah juga kalau dipelajari sendiri, tapi baiknya kita sambil jalan ketemu kata-kata langsung kita masukkan kata-kata benda yang ada jamaknya. Jadi bentuknya jamak. Bentuk jamak itu sama artinya dengan perempuan. Kalau udah bentuknya jamak berarti muannas. Kemudian tunggalnya apa? Qalbun. Ya, kalau di sini qalbun yauma izin wajifun. Karena dia qulubun, makanya jadi wajifatun. Artinya hati. Wajifatun kata sifat. Tandanya ada tanwin, bentuknya tunggal. Tunggal ini kan dia muannas ya. Kalau jamak tetap muannas juga, nggak berubah. Cuman kalau dia muzakkar laki-laki, kalau sudah dijadikan jamak maka bentuknya berubah menjadi perempuan, menjadi muannas. Jenisnya dari situnya sudah perempuan. Artinya penuh rasa takut. Ini uraian dari qulubun sama wajifatun. Kemudian kita lihat lagi qulubun wajifatun. Boleh nggak sih ini jadi ikat? Di tengah-tengahnya ada yauma izin. Apakah pertanyaan Pak Azman Pak Herman di grup ya Pak Herman? Qulubun, iya. Kalau mubtada khobar, kalau subjek predikat boleh dibatasi oleh kata-kata sepanjang apapun. Apakah kalau ikat boleh juga? Tidak. Ya, kita lihat ya. Kita pertama belajar memang yang general dulu sampai kita ketemu hal-hal pengecualian. Karena yang harus kita kuasai pertama adalah yang general, yang secara umum. Kalau qulubun wajifatun pasti ikat dong, karena tidak ada yang membatasi. Tapi kalau sudah yang ada yang membatasi seperti yauma izin, apakah masih bisa jadi ikat? Kita lihat, ya. Kalau dia ikat, qulubun wajifah ya, qulubun wajifatun, tidak ada tengah-tengahnya, tidak ada kata-kata lain, kita boleh artikan hati-hati yang penuh rasa takut. Hati ini kata benda ya, bukan waspada. Hati-hati yang penuh rasa takut. Ini kalau bentuknya
qulubun wajifat. Jika ada pemisah, bisa menjadi ikat dengan syarat tidak merubah makna. Boleh dia menjadi ikat, tapi ada syaratnya. Kata-kata yang di tengah itu merubah makna apa tidak? Kalau dia merubah makna berarti bukan ikat. Kalau dia tidak merubah makna berarti dia misalkan kulubun wajifatun, hati dan rasa, berarti artinya berubah. Nggak jelas itu jadi ngobrol, heran ya. Mute lagi deh. Oh ya. Silakan Ustazah. Sekarang suara Ustazah malah hilang. Saja suaranya tidak ada. Makanya yang mau ngobrol keluar aja, jangan masuk. Nah, itu kan jadinya nggak enak tuh dengarnya. Nanti dibilangnya kita kasar, tapi kita udah berkali-kali ya ngingetin ya. Iya, gimana sih, Masya Allah. Nah, ini mohon deh pengertiannya gitu, dan aturan di kelas, aturan belajar. Jangan nanti, oh ini kelasnya begini amat, ya kan? Kita perlu disiplin. Sangat mengganggu saja. Iya, karena waktunya cuma sedikit kita buat belajar ya. Jika ada pemisah, bisa juga menjadi ikat dengan syarat tidak merubah makna. Misal kalau kita tambahkan di depan ini kulubun fi wajifatin. Berubah nggak maknanya? Maknanya berubah. Hati-hati dalam penuh ketakutan. Berubah. Kalau kata-kata di tengahnya itu merubah arti, berarti dia bukan ikat. Ya, kita lihat qulubun yauma izin wajibatun, itu bukan ikat. Apa alasannya kita bilang bukan ikat? Padahal dia udah sama-sama qulubun itu kan muannas perempuan, wajifatun juga muannas perempuan juga, sama-sama ujungnya sama-sama tanwin. Tapi di tengahnya ada yauma izin. Ini bukan ikat. Nih, jadi artinya hati-hati pada hari itu penuh rasa takut. Maknanya tidak nyambung dengan ayat yang sebelumnya dan juga dengan ayat yang sesudahnya. Kalau kita pakaikan kata yang, maka ini bukan ikat. Kita lanjut dulu ya. Ini termasuk mahallul ikhtilaf ya, objek perbedaan pendapat. Tapi nanti ada dalil-dalilnya. Kita lihat sekarang kenapa ini bukan ikat. Salah satu yang membantu pemahaman itu bukan ikat ada kata-kata yauma. Yauma tarjufur rajifah. Artinya apa? Sungguh kamu akan dibangkitkan suatu hari. Suatu hari, harinya belum tahu hari yang mana, kapan, waktunya, hari apa. Ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Jadi ini masih umum. Belum ditentukan harinya hari apa, cuma suatu hari, ya kan? Kemudian di qulubun yauma izin wajifah, di mana hari itu, hari yang disebutkan tadi kan kita sudah mengulangkan nih. Hari itu qulubun, hati siapa ya? Pasti hati manusia. Wajifah, penuh rasa ketakutan. Kalau kita artikan hati-hati yang penuh ketakutan, penuh rasa ketakutan, belum sempurna kalimatnya. Bisa juga berarti pada hari itu ada hati-hati yang penuh rasa ketakutan. Ya, makanya saya katakan ini mahallul ikhtilaf. Bisa terjadi perbedaan pandang. Tapi masing-masing nanti akan punya dalilnya. Kita lanjut dulu yang menguatkan bahwa ini bukan ikat adalah yauma dengan yauma izin. Yauma ini di sini masih nakirah, masih nggak jelas harinya hari apa. Tapi yauma izin, hari yang disebut di atas itu udah tentu harinya. Maka disebutkan hati-hati manusia pada hari itu penuh rasa ketakutan. Ya.
kita bandingkan dengan surat Al-Baqarah ayat 49. Kita baca dulu ayatnya. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azimun. Nah, kita ketemu dua kata sama-sama iya, tapi dipisah oleh min rabbikum. Sesudah itu iyat lagi, bentuknya sama-sama muzakkar, sama-sama akhirannya dhammah, dhammatain, un dan mun. Apakah ini boleh kita katakan ikat? Tadi kita katakan, dia bisa menjadi ikat kalau tidak merubah makna. Jadi arti di sini bala min rabbikum azim, artinya cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu bisa kita dahulukan atau kita kemudiankan. Jadi bisa dijadikan ikat di sini. Kenapa bisa dijadikan ikat? Karena min rabbikum tidak mempengaruhi makna balaun azim. Itu dalil pertama. Dalil kedua, susunan wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Di sini wa fi dzalikum sebagai predikat yang dikedepankan, bala'un min rabbikum azim sebagai subjek yang dikemudiankan. Jadi bala'un min rabbikum azim ini satu kata ini, satu kalimat, satu makna. Sebagai subjek sebenarnya. Wa fi dzalikum sebenarnya dia predikat yang dikedepankan. Masih bingung karena kita belum belajar ini. Ya, kita belum belajar mubtada muqaddam khabar muqaddam sama mubtada muakhar. Dengarkan aja nggak apa-apa, nggak usah nggak didalami ya. Cuman ini untuk membandingkan antara tadi qulubun yauma izin wajifah dengan bala'um min rabbikum azim. Lihat lagi artinya di sini bala'um min rabbikum azim. Boleh kita katakan itu ikat, tapi ikatnya ada antara. Jadi pelajaran kita ikat yang general, ikat yang umum. Ikat yang umum itu nyambung langsung, dua kata itu betul-betul kembar. Kalau kita ketemu di antaranya ada kata-kata lain, maka kita sebut itu ikat. Ikat ada antara. Nah, kita kemarin belajarnya general, belum mempelajari yang khusus-khusus. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar. Kan kalau ikat ada yang kan di tengahnya kan? Ya. Cobaan-cobaan yang besar. Bisa diartikan di sini. Cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Boleh nggak ini jadi ikat? Boleh. Boleh. Tapi kan ada antara, di antaranya ada mir rabbikum. Tapi min rabbikum ini tidak merubah makna. Kenapa? Karena dia masih berada dalam satu kesatuan makna. Jumlah. Jelas ya? Dia masih berada dalam satu kesatuan makna. Ustazah, seandainya min rabbikumnya ditaruh di belakang, boleh nggak ya? Nah, kalau ditaruh di belakang dalam mengartikan kita kan boleh ya. Cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Tapi ketika dijadikan bahasa Arab jadi nggak indah. Bala'un azimun min rabbikum. Nggak indah dia. Nah, disinilah balaghahnya tuh bahasa Arab ya dalam Al-Quran. Azimunnya itu. Nah, makanya di sini juga terkandung makna kenapa min rabbikum disisipkan di tengah-tengah. Bahwa bala itu nggak datang sendiri. Allah yang menentukan, Allah yang mendatangkan kepada kita. Jadi ada kata-kata yang untuk penegasan yang diletakkan di tengah-tengah ikat itu. Tapi ini pengecualian bukan yang sifatnya umum.
yang kita pelajari sifatnya umum. Ya, sampai di sini ada yang bertanya. Ya, kita clearkan dulu nih. Bala'um min rabbikum azim dengan kulubun yauma izin wajifah. Silakan yang mau bertanya. Ya, saya Ustazah. Pak Herman. Nanti ada pembahasan lebih lanjut mengenai ini Ustazah. Iya, jadi Pak Herman, kita belajar yang umum dulu, ya. Dikuasai sepenuhnya yang umum, ketemu dimanapun, isim kembar, nempel, berarti itu udah ikat. Ya kan? Nanti ketemu yang begini, bala'um min rabbikum azim, pasti ikat. Tapi ada antara, tidak merubah makna sama sekali. Qulubu yauma izin wajifah, mahallul ikhtilaf. Mahallul ikhtilaf artinya objek perbedaan para ulama dalam memaknai ayat itu. Ya, kalau kita jadikan ikat, maka dia akan berarti qulubu yauma izin wajifah. Mungkin saya bisa mengartikan ke sana, Pak Irman, ya. Ya. Pada hari itu ada hati-hati yang penuh rasa ketakutan. Ya. Berarti kan ada hati yang tidak penuh rasa ketakutan. Ya, pelan-pelan kita berpikir, ya. Kita lihat lagi Pak Herman. Ini saya katakan mahallul ikhtilaf, Pak Herman. Ya. Kalau secara ini yang saya lihat penafsiran ulama semua, qulubun wajifah ini dia tidak katakan ikat. Mereka tidak katakan ikat. Kita boleh mengatakan ikat, boleh berpendapat. Saya punya hak berijtihad dari Al-Azhar. Saya dikasih hak oleh Universitas Al-Azhar untuk melakukan ijtihad. Saya boleh mengatakan qulubu yauma izin wajifah ikat. Saya punya dalil. Ya. Kenapa dikatakan ikat? Saya punya dalil sendiri. Semua yang saya lihat ulama itu mengatakan, lucunya Pak Herman, walaupun dikatakan itu sebagai mubtada, tanda mubtadanya nggak ada, alif lamnya nggak ada, ya kan? Berarti mahzuf. Sedangkan wajifah tetap dikatakan sebagai naat ataupun sifat. Ini. Jadi masih ambigu. Tapi kalau kita katakan ini sebagai ikat, bisa juga. Walaupun ada perantaranya yauma izin. Terus artinya bagaimana kalau kita katakan itu sebagai ikat? Maka kita akan mengartikan qulubun yauma izin wajifah, ya kan? Pada hari itu ada hati-hati yang penuh rasa. Berarti ada juga dong hati-hati yang tidak penuh rasa ketakutan. Kalau diartikan pada hari itu hati-hati penuh ketakutan, berarti semua dong. Ya. Padahal ada hati yang tidak ada rasa ketakutan yang dilindungi Allah. Di antaranya ada 7 golongan yang dilindungi Allah. Tidak ada rasa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih nanti di hari kiamat itu. Ya, jadi indah. Indah sekali Al-Qur'an ini. Kalau kita punya ilmunya, kita bisa merenungkannya. Kalau ulama mengatakan qulubu yauma izin wajifah itu bukan ikat, berarti semua hati penuh rasa takut. Yang kemudian dalam ayat-ayat lain bahwa ada yang dilindungi, ada 7 golongan, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih. Ya, jadi disinilah bolehnya kita beristihad dalam memahami ayat, tapi tidak keluar dari kaidah yang kita tentukan sendiri. Saya melihat di sini ulama masih ambigu dalam menetapkan, tidak clear. Maka lebih baik kita tetapkan ini sebagai mahallul ikhtilaf. Ya. Jadi apakah banyak yang seperti ini, Ustaz? Ya banyak juga ya, nanti kita lihat ya. Ketemu ayat-ayat yang ikat itu dipisahkan oleh kata-kata tertentu ya, pasti ada maksud. Ya. Ini kan kalau ini dikatakan bukan ikat, berarti dia kan mesti subjek predikat.
Subjek predikat cocok dengan ayat yang sebelumnya dan cocok dengan ayat yang sesudahnya juga. Tapi bisa juga menjadi ikat ketika kita maknai dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata hari itu ada hati-hati yang penuh rasa takut. Ya, jadi dua-duanya boleh kita gunakan, yang penting kita punya argumen yang kuat. Ya, jadi kita lanjut. Nah, cuma di sini saya ingin cuma menyampaikan terjemahan yang sudah ada di mana-mana di dalam Al-Quran. Qulubu yawma idzin wajifah. Di kelas ini sudah mengenal yang namanya isim, tandanya ada tanwin, ya kan? Maka isim itu sedapat mungkin kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pakai isim juga, kecuali kalau nggak ada jalannya. Di sini kan diartikan dalam terjemah hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Merasa ini kan kata kerja, ya kan? Merasa ini kan kata kerja. Sebaik mungkin kita terjemahkan dalam bentuk kata benda, dalam bentuk isim. Jadi wazifah adalah isim. Jika masih mungkin menggunakan isim, maka terjemahkanlah menggunakan isim dalam bahasa Indonesia. Jadi kita bukan mengatakan mengkritik terjemah ya, kita ingin mengatakan terjemah lainnya, hati manusia pada waktu itu penuh rasa takut. Ini baru bentuknya isim. Kalau merasa sangat takut, ini bentuknya fi'il, kata kerja. Itulah yang saya katakan, terjemah Al-Quran ke bahasa Indonesia kita tidak punya metode yang jelas. Tidak punya kaidah yang baku dalam menerjemahkan. Kita mencoba memahaminya dengan kaidah-kaidah yang kita buat. Begitu ya. Sampai di sini ada yang bertanya dulu tentang hal ini. Ini mungkin udah agak jauh ya, tapi nggak apa-apa untuk pengetahuan. Yang paling penting dikuasain adalah iat, ikat, ial, ikal. Ustazah. Silakan, Bu Diana ya. Saya Ustazah, Ibu Welini, Ustazah. Ya, silakan. Rasain dulu Ibu, silakan. Kalau seperti itu kan supaya kita tahu apakah dia ikat atau tidaknya itu seperti tadi kan berarti kita harus tahu arti katanya ya Ustazah ya, terjemahannya gitu. Nah terkadang apa untuk menerjemahkan, mencari di kamus itu masih belum bisa gitu Ustazah. Gimana? Ya, jadi kan kita tahapan pertamanya kan mengenal dulu Bu ya, mengidentifikasi dulu, ya kan? Kemarin kita juga sudah masuk cara membuka kamus, mencari makna. Ya, kita sudah masuk situ. Padahal buku 1 tuh belum sampai ke situ, masih jauh sekali gitu. Nah, jadi sekarang tahapan kita baru tahapan mengidentifikasi isim dan bentuknya dalam ikal dan ikat. Sebegitu dulu. Nanti kalau kita sudah masuk ke tahapan berikutnya, dengan memberikan arti, maka kita harus masuk kembali kepada kamus. Bagaimana mengartikan kulubun, bagaimana mengartikan wajifatun. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sangat-sangat rancu. Ya, jadi nggak usah sampai ke situ dulu, nggak usah jauh-jauh dulu. Sekarang yang penting yang dipelajari sekarang, dikuasai mana yang ikat, mana yang ikal. Nah kan yang ada pertengahan ini sebenarnya kita belum pelajari ya Pak Hermannya, tapi karena kita lewat dan kita juga nggak ada penambahan materi sampai kita pegang buku semua, sehingga kita buka lah persoalan ini. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Bu Febri mau bertanya, Bu Febri silakan. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, pertanyaan saya sambil mirip dengan yang barusan. Tapi saya berpikir gini Ustazah, tadi kan kulubun itu kan jamak. Sementara wajifatun itu kan udah jelas ada kamar butohnya itu kan. Ya, itu mu'anas. Tadi kan mu'anas dan muzakkar itu. Nah sekarang artinya kita kan memang harus jeli betul kapan harus tahu betul mufradnya yang mana dan jamaknya yang mana gitu kan. Gitu. Nah seperti ini kan kayak kulubun ternyata kan jamak kan. Iya. Kita mungkin belum tahu mufradnya apa gitu, belum terbiasa membaca, jadi kita belum jeli bahwa itu adalah jamak. Kalau kita sudah tahu bahwa ini memang jamak ya
pasti kita memang tahu setiap jamak taksir adalah muannas. Jadi memang itu mungkin bisa didekatkan dengan ke kulubun wajifatun itu gitu. Itu Ustaz. Iya, makanya kan kita bertahap ya belajarnya, nggak bisa sekaligus. Ini juga kita nggak perlu belajar yang namanya jamak itu pelajaran sendiri. Nah, yang lainnya jamak itu bisa sambil di mana kita ketemu kata-kata itu, kita langsung ini kalau ini jamak berarti tunggalnya apa? Bisa langsung di situ. Karena kalau kita mau hafalkan tunggal dan jamak, nanti prakteknya juga bingung juga. Mending kita kalau ketemu langsung kita cari. Kalau gitu ini qulub, ini jamak berarti tunggalnya qalbun. Ya, kita belum masuk sini. Jadi yang penting sekarang buat santri semua adalah penguasaan iyat, iyal, ikat dan ikal itu dulu. Ini pemahaman, ini udah sampai kepada pemahaman yang jauh. Baik. Masih ada yang bertanya untuk tentang hal ini? Bu Rusnina mau bertanya? Kalau tidak kita lanjut ya. Waktunya takut tidak cukup. Ya? Oh iya, saya mau bertanya tapi agak beda sedikit karena ini dalam hal menerjemahkan kadang-kadang orang berbeda gitu, seperti di Al-Quran terbitan Madinah itu di ayat Al-Maidah ayat 51 surat Al-Maidah. Kalau mungkin juga mungkin kalau itu ya ketanduan terus. Artinya itu pemimpin-pemimpin kan di Al-Quran Indonesia itu wali menjadi janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali-wali kalau di Al-Quran Indonesia. Jadi ada perbedaan gitu. Iya, Ibu ya, makanya kita nanti dalam mengartikan, dalam memaknai ayat-ayat ini kita harus menguasai betul-betul bentuk kata. Seperti tadi yang tunggal dan yang jamak ya kan. Yang kata benda dan kata kerja. Nah, nanti pengertiannya di situ akan terbantu oleh kamus dan juga penggunaannya dan asbabun nuzul ayat. Kemana ayat itu mau kita bawa, itu ada asbabun nuzul, ada sebab-sebab ayat itu diturunkan. Maka ayat itu tidak lari dari sebab yang diturunkan itu. Begitu Bu ya, kita belum sampai kepada pemahaman ya. Nanti kita tahap keberapa itu pemahaman. Sekarang kita identifikasi dulu. Lanjut dulu ya, izhab ila fir'auna. Tadi izhab dari kata apa? Kata perintah ya. Izhab itu kata perintah. Kata dasarnya zahaba. Ya, kalau di dalam kamus kita ketemu zahaba, yazhabu, zahaban. Ini dari kamus. Ini sudah baku, tidak bisa dirubah-rubah. Ya, saya ketemu mengkoreksi PR yang saya ketemukan memang cuma Umu Afif. Ya, tepuk tangan dulu buat Umu Afif. Halo Umu Afif. Ya, Umu Afif cukup teliti ya. Umu Afif menyebut izhab. Banyak kan yang tidak memasukkan izhab. Selanjutnya, fakul halaka ila antazakka. Kita juga sudah belajar kul. Kul itu apa? Kata perintah. Kata perintah. Kata dasarnya? Kola. Yaqulu qaulan. Ini adanya di kamus ya. Qaulan adanya di kamus. Lanjut dulu. Kemudian ada kadzaba. Muafi bikin nggak kadzaba? Will ada tasdid. Kelewat ya. Kadzaba kita sudah belajar juga. Itu apa? Kata kerja bertasdid ya kan? Kata dasarnya kadzaba. Dalam ini bukan dalam kamus, polanya apa? Kadzaba. Nah, terus takziban, kadzaba yukadzibu takziban. Kalau ini pola ya. Ini pola. Baik. Nih. Ini ada yang bikin PR. Luar biasa. Diurai satu-satu ayat, disebutkan semuanya. Bisa lihat di sini yang bikin PR. Ini pekerjaan siapa? Bu Novi. Siapa?
Ya. Dia bikin izhab. Dia bikin kul. Dia bikin kadzaba. Makan. Masya Allah, dan dia urai ayatnya satu-satu. Dia bukan nggak bikin kolom. Kasih tepuk tangan dulu. Ini siapa nih yang bikin? Ada nggak? Ada nggak orangnya nih? Ada. Kasih jempol. Siapa? Coba apa? Coba bicara. Ini yang bikin PR siapa ya? Bu Novi. Winda, muncul Winda. Siapa? Novi Hendra, Bukit Tinggi. Yang mana? Bu, tolong dibuka ini videonya, Bu. Bu, videonya dibuka, Bu. Halo? Indah. Iya, dibuka videonya, Bunda. Ibu Novi Hendra ya? Ya. Ibu Novi, Masya Allah, betul Novi Hendra, Bukit Tinggi, kasih tepuk tangan. Novi Hendra, the best one untuk PR ini. Masya Allah. Sangat teliti dan terima kasih, saya gampang banget memeriksanya. Mas, sekali lagi saya katakan. Saya ingin PR itu yang teratur, namanya di atas, kemudian ada nomor santrinya 75052 berapa ini, kemudian domisilinya Bukit Tinggi, diurai satu-satu ayat, tidak ada yang tertinggal. Ya, izhab dibuat, kul dibuat, kemudian kadzaba juga dibuat. Sekali lagi kita kasih apresiasi dulu buat Ibu Novi Hendra dari Bukit Tinggi. Luar biasa ya Bu ya. Selamat Ibu Novi Hendra. Jadi saya berharap yang bikin PR juga pulpen yang itu maklum nih, yang meriksa juga udah lansia ya. Yang meriksa juga lansia, matanya nyari-nyari dulu nih tulisannya apa. Walaupun tidak pakai komputer ya, tapi tulisannya pulpennya nyata gitu ya. Bukan remang-remang. Nah, kebetulan pulpennya juga nyata dan dibahas semuanya dan semuanya betul. Sekali lagi selamat buat Ibu Novi Hendra dari Bukit Tinggi. Saya ingin mengulang sedikit tentang kata perintah secara cepat aja ya. Mungkin buat teman-teman yang baru bergabung yang belum sempat mengikuti cara membuat kata perintah. Ini kata bayak tubuh kitabatan kita sudah belajar dulu, itu adanya dari kamus ya. Kata perintahnya uktub. Kemudian kita belajar 4 kata hari ini, zahaba yazhabu, zahaban, kata perintahnya izhab. Kemudian qala yaqulu, qaulan, kata perintahnya qul. Ada lagi satu kata lagi yang kita PR kita tadi, kadzaba, kadziban, kata perintahnya izhab. Kadzib ya. Cuma dimatikan saja huruf terakhir, sudah bisa dibaca, berarti nggak perlu bantuan alif dan lain sebagainya. Ini kita sudah belajar, dan kalau perlu diulang sedikit uraiannya, buat yang bergabung belakangan, kataba artinya telah menulis, yaktubu sedang atau akan menulis, kitabatan artinya tulisan. Ini adanya di kamus. Ya, dari sini kita membuat kata perintah uktub tadi. Ya, di Mahmud Yunus ada di halaman 366 baris kelima dari bawah, di Al-Munawwir di halaman 1187 baris ke-10 dari atas. Syariah ya, cepat saja cara membuat kata perintah dari kata bayak tubuh, yang kita berangkatnya dari kata kerja yang sekarang atau yang akan datang, yaktu. Caranya gimana? Kita buang huruf pertama. Apa huruf pertamanya? Ya. Iya. Kita buang, berarti tinggal tidak bisa dibaca. Kata bu. Ya. Terus sukunkan huruf terakhir. Apa huruf terakhir? Bu. Kita sukunkan menjadi tub. Ya, kita tidak bisa baca. Kalau kita tidak bisa baca, kita minta bantuan ke bantuan alif ya. Alif terus menjadi diletakkan di depannya menjadi uktub. Dari mana alifnya? Alif dari mentawai. Dari pinjaman dari, masih ingat ya, mentawai
Kita pinjam alif dari huruf-huruf bantu ini mim, nun, ta, alif, waw, ya yang kita singkat dengan mentawai. Lanjut ya, ini mengulang, membuka kamus lagi. Zahaba telah pergi, ya zahabu sedang atau akan pergi, zahaban pergi atau kepergian. Ini adanya di kamus ya. Mahmud Yunus halaman 135 baris ke-10 dari atas. Lanjut, untuk membuat kata perintahnya gimana? Kita ambil dari kata kerja sekarang atau yang akan datang, yazhabu. Kemudian buang huruf pertama, ianya tinggal seperti ini. Tidak bisa dibaca. Sukunkan huruf terakhir. Apa huruf terakhirnya? Bu. Kita sukunkan menjadi seperti ini. Bisa dibaca? Tidak bisa dibaca. Kalau tidak bisa dibaca, minta bantuan dengan huruf alif sehingga tertulis ilhab. Ya kan? Dari mana huruf alifnya? Dari mentawai, dari huruf-huruf bantu yang kita singkat dengan mentawai, yaitu mim, nun, ta, alif, waw, dan ya. Lanjut sedikit lagi, izhab ila fir'auna innahu tagha. Izhab, kenapa kita baca izhab di sini di dalam Al-Quran tidak ada barisnya? Lihat di sini, alif yang seperti ada shad di atasnya itu, ini alif bantu. Asalnya zahaba, jadi alifnya ini alif bantu. Bisa dibaca, bisa tidak dibaca. Kalau di depannya ada huruf yang berharakat wazhab, fazhab, tidak dibaca alifnya, tapi tetap ditulis. Ya. Karena bagaimana cara membaca alif? Kita sudah belajar kan? Ini tidak ada barisnya. Gimana cara membaca alifnya? Ya, huruf ketiga, harakat huruf ketiga. Ini kan kata perintah, bukan huruf ketiga. Huruf sebelum terakhir. Membacanya izhab ya. Kenapa? Karena satu huruf sebelum terakhir itu huruf H, barisnya fathah. Maka kalau fathah atau kasroh, alifnya harus berbunyi kasroh. Izhab. Jadi tahu asal usulnya ya. Dibaca izhab, asal usulnya kayak gini. Contoh satu lagi, uktub. Bacanya uktub, kata perintah. Membacanya gimana? Kenapa dibaca uktub? Huruf terakhir, huruf sebelum terakhir itu tu, ya kan? Maka alifnya harus menyesuaikan dengan huruf yang sebelum terakhir. Maka bacaannya menjadi Jadi mana alif ini? Dari tadi dari ini mengingat kembali ya pelajaran kita yang lalu. Saya rasa cukup pelajaran kita hari ini. Ya. Ada yang mau bertanya tentang pelajaran? Kita masih ada waktu 10 menit ya untuk berbincang sedikit. Saya Ya silakan. Nomor 1 ayat 1 sampai 3 bukan ada waw. Itu waw qasam, Bu. Ya, waw qasam pernah kita bahas di latihan sebelumnya surat Al-Buruj. Ya. Ya. Jadi wawnya waw qasam itu kita belum belajar waw, tapi karena kita udah belajar satu ayat lengkap ya kita masukkan itu. Waw. Jadi kan wan naziati ya kan? Wawnya waw qasam, wan naziati gharqa, wan nasyitati ikut lagi tuh. Waw qasam juga. Wasabihati ikut juga, wasabiqati semua ikut ke waw qasam, ke huruf sumpah. Ya, masih ada yang bertanya untuk ini? Kalau enggak udah kita cukupkan. Saya Ustazah. Ya, saya tanya tentang kalimat perintah izhab. Izhab itu termasuk i'at ya? Enggak, dia enggak termasuk, ini kan kata kerja Ibu. Bukan termasuk kata benda. Oh, jadi tak dikategorikan ke isim. Bukan isim, ini bukan isim, ini namanya fi'il, ini namanya kata kerja. Oh, jadi nggak ada di pembahasan surat Az-Zariyat tadi, nggak ada gitu ya? An-Nazi'at? Ada. Yang kita bahas barusan, itu kan dikatakan ada apanya tuh? Iyal, ikal. Oh, belum udah. Ada iyal, ikal gitu. Ya. Ya. Kategori mana gitu? Karena dia ya Ibu, ini kan wan nazi'ati gharqa ada ada iyat ya. Wan nasyitat iyat.
Iya, terus sampai ayat 5 seperti itu. Terus Ya kan? ada hal ini ayat 17 izhab gitu kan dimerahkan termasuk enggak termasuk ya enggak termasuk iat kayak gitu. Tidak termasuk. Bu, iya sama iat, iya itu tandanya apa Bu? Alif lam, ya kan? Ada alif lamnya enggak izhab? Tidak ada. Iat itu ada tanwin, izhab ada tanwinnya enggak? Nggak ada. Enggak ada, berarti dia bukan isim. Oh, berarti yang merah ini enggak termasuk di kategori isim ya? Nah, yang izham ini bukan termasuk kategori isim, sebaliknya dia adalah fi'il, kata kerja. Kata kerja ada 3, ada masa lalu, ada masa sekarang atau yang akan datang, dan ada perintah, 3 bentuknya. Ini kata perintah. Nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Gitu ya Ustazah. Ulang-ulang, ini baru nih Ustazah. Nanti ulang kalau ngerti. Ini kita campur supaya kalau masing-masing sendiri-sendiri kan enak ya. Udah jelas. Begitu bercampur kan agak bingung. Nah, sekarang kita bisa membedakan yang isim, yang ada alif lam, dan yang ada tanwin. Nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, berarti bukan isim. Izhab ada alif lam nggak? Nggak. Ada tanwin nggak? Nggak. Berarti bukan isim. Begitu Bu. Fakul, kul ada alif lam nggak? Nggak ada. Ada tanwin nggak? Ya, ada. Berarti bukan isim. Kadzaba ada alif lam nggak? Ya. Ada tanwin nggak? Tidak. Berarti bukan isim. Al-ayah ada alif lam nggak? Ada. Berarti dia isim. Al-kubro ada tandanya nggak? Ada. Ada alif lam, berarti dia isim. Itu yang pertama yang harus kita kuasai. Ada alif lam, ada tanwin, berarti isim. Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, berarti bukan isim. Bisa fi'il. Saya bingung kenapa di sini itu dimerahkan gitu. Ini karena tadi ini yang akan kita bahas, sengaja saya kasih merah, ingin menambah ilmu ibu-ibu, bapak-bapak semua. Sekedar iya, sekedar ikat kan sudah menguasai sepenuhnya ya. Di sini saya tambahkan tentang jamak itu bentuknya jadi mu'annas, kemudian mengingatkan izhab yang sudah kita pelajari, tapi mungkin jarang-jarang praktek, makanya lupa. Termasuk full juga jarang-jarang praktek, juga kadzaba. Nah, kemudian ini sebenarnya ada satu lagi, tapi kebanyakan nanti takut bingung. Kenapa al-kubro, kenapa enggak kabirah, ya kan? Kalau muzakkar kan kabir. Muannasnya al-ayah harusnya al-kabirah dong. Ya. Tapi itu nanti aja, takut kebanyakan nanti malah nggak kepegang semua ya. Juga nggak cukup Ustazah nanti. Nanti itu dulu yang gampang-gampang dulu, yang pernah kita pelajari dulu izhab. Ini udah kita pelajari gimana cara bentuknya izhab ini dari zahaba, ya zahabu, zahaban gitu kan. Jadi izhabnya tuh gimana prosesnya, kayak gini, jadilah izhab, ya kan? Kul juga gitu, rekola yakulu, dibuang ini dibuang itu jadinya kul, gitu kan? Kadzaba cukup dimatikan huruf terakhir, ya kan? Dari kadzaba yukadzibu menjadi kadzib. Ya, yang lain hadis Musa al-ayat kubra itu ilmu lagi, tapi takut nanti kebanyakan. Segitu dulu untuk hari ini. Ya, kita cukupkan ya, kita ingin bincang-bincang sedikit. Ya. Baik Ustazah. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua, santri-santri, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini ada faedahnya. Susah banget apa gampang? Sedang-sedang ya. Baru kali ini Ustazah baru masuk. Ya, nanti kalau kita udah masuk ke Al-Quran, kalau kita udah masuk ke fi'il, ya, itu kan ada yang agak complicated. Kita selesaikan dulu yang mudah-mudah ya. Yang simple-simple, baru kita nanti masuk ke yang masalah-masalah yang complicated, sehingga kita udah menguasai dulu dasar-dasar. Ini ada hal yang ingin saya bincangkan, karena kita, tadi saya katakan bahwa kita belajar sebenarnya sudah 6 bulan. Makanya kita sampai bisa praktek dalam Al-Quran itu sampai surat Al-Buruj dan surat An-Nazi'at ya. So, secara umum, itu pelajaran yang sudah kita pelajari itu 100% sebenarnya dikuasai sama bapak-bapak, ibu-ibu semua. Cuma ada hal-hal baru seperti yang tadi ya, jamak itu jadi mu'annas, kemudian ada juga yang
tadi seperti yang belum saya terangkan tadi itu ayat Al-Kubro itu. Jadi kita bertahap supaya jangan ada yang susah kemudian ditinggal sama sekali. Nah, jadi begini, kelas kita ini kan sangat bervariasi sekali, heterogen banget. Ada yang baru dari dasar, ada yang sudah tinggi, udah jauh. Nah, dengan adanya buku, kita inginkan memulai belajar dari awal, dari buku. Nah, sementara kita udah berjalan 6 bulan, tentu bapak-bapak, ibu-ibu sudah banyak yang menguasai pelajaran itu. Nah, buat yang sudah menguasai, ya kan, apakah perlu belajar lagi dari awal dengan buku? Karena kita akan belajar awal dari buku dan kita akan menerima santri-santri baru. Kita akan menerima santri-santri baru yang baru mulai dari awal dari buku. Nah, untuk itu kita akan buka pendaftaran, kemudian nanti sistem belajarnya akan ada kelompok-kelompok belajar. Jadi kelompok belajar itu satu kelompok itu ada 30 orang yang nanti ada pemandunya 1 orang di sana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu silahkan nanti memilih kelompoknya siapa ketuanya. Nah, ini ada pilihan buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menguasai materi, apakah perlu mengikut lagi dengan yang baru-baru, ini banyak juga yang baru-baru yang perlu mengulang dari awal. Itu tidak ada masalah bagi yang mau mengikuti, bagi yang merasa saya udah bisa itu saya nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Nanti kita lanjut kepada level berikutnya. Bagi yang mau mengikuti sistem kelas. Artinya apa? Mengikuti pelajaran yang ada di kelas sesuai dengan yang ada di buku. Nah, termasuk ada pembagian kelas seperti ada kelompok, yaitu ada 30 setiap kelompok. Nanti ada berapa kelompok yang akan kita bentuk. Nah, sehingga setiap santri itu betul-betul bisa terpantau kemampuannya. Kalau ini kan lepas aja, nggak tahu siapa yang bisa, siapa yang nggak bisa. Nah, jadi harapan kita semua santri yang belajar di sini bisa bermanfaat gitu, dapat mengambil manfaat dari pelajaran ini. Yang kedua, santri-santri yang ingin menentukan kualifikasinya, setelah buku 1 selesai kita akan adakan tes untuk mengetahui tingkat kemampuannya. Ini tidak wajib bagi yang mau, ya kan? Oh, saya mau ikut tes nanti untuk mungkin kita nanti berikan sertifikat ya bahwa ini sudah mengikuti level 1, sudah mengikuti level 2. Kemudian termasuk masalah PR, itu tidak wajib sebab kita ini udah lansia semua. Ada yang mau ikut masuk grup wajib. Di grup itu nanti kalau ada PR, ada bimbingan, yang tidak mau ikut bikin PR nggak ada masalah. Ada yang mau ikut belajar aja, saya udah umur segini, udah nggak waktunya lagi buat mikirin PR segala macam, nggak apa-apa. Jadi di situ ada kebebasan, terutama buat yang sudah usia lansia, untuk tetap mengikuti pelajaran tanpa harus terbebani oleh PR. Dan juga yang tidak mau mengikuti, saya nggak mau ikut ujian terakhirnya, nggak apa-apa. Nggak harus, tapi ada yang saya mau ikut ujian, saya mau dapetin sertifikatnya, boleh ikut. Jadi begitu. Nah, saya juga ingin mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya, terutama tentang pelajaran selama ini dan apakah akan mengikuti kelas, perlu mengikuti kelas dari awal, karena kita akan mulai dari awal dari buku itu. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin mengajak teman, sekarang waktunya sebelum kita mulai dari belajar dari buku. Karena kalau sistem udah jalan, maka tidak ada lagi penerimaan murid ketika pelajaran sudah dimulai. Jadi artinya sudah tutup pendaftaran. Jadi sekarang kita istilahnya masa perkenalan Azhariyah sudah cukup ya. Kita sekarang mulai dengan kelas yang formal, yang lebih tertib dan lebih terpantau santrinya dan juga kemampuannya. Ini kembali kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Silakan kalau yang ada masukan atau apa. Pak Herman mau bertanya. Pak Herman. Silakan Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengusulkan seperti tadi saya sampaikan akan ada tes. Itu kan seperti kita mau kursus bahasa Inggris, ada placement test. Dikelompokkan sesuai dengan yang sama levelnya. Kegunaannya kalau
bervariasi, itu ada yang bosan, ada yang keteter ngejar. Jadi kalau TK ya sama TK, kalau SMP ya sama SMP, kalau kuliah sama kuliah. Jadi seirama gitu belajarnya, jadi lagi lebih menarik. Itu aja Ustaz. Nah, karena kita Pak Herman, sekarang kan kita adanya buku 1 ya. Kita memulai dari buku 1. Artinya memang kita level yang ada sekarang itu level 1. Ya. Nah, sekarang tergantung bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang sudah belajar, udah selesai mungkin belajar nahwu sorof di tempat lain atau sebelumnya, atau dari sekolah, atau bahkan juga ada yang dosen ya, istilahnya mungkin kalau tidak perlu mengikuti ya nggak apa-apa. Kalau masih mau mengikuti ya sistemnya sistem apa yang ada di buku gitu. Kita sekarang ini kan kita udah jauh nih Pak Herman, udah sampai kepada pembahasan ayat ya. Nah, kita di buku 1 itu penguasaan betul-betul yang namanya iyal segala macam itu, KM subjek predikat itu, dan matang juga dipraktikkan di dalam Al-Quran. Jadi yang 30 orang itu nanti ada prakteknya di dalam Al-Quran, betul-betul ngerti. Jangan udah sampai kata majemuk, iyatnya belum matang gitu. Nah, kita ingin semuanya bisa terbantu gitu. Dan berangkatnya kita dari pelajaran ke pelajaran yang lain, pelajaran yang 1 itu sudah dikuasai betul-betul dan sudah dipraktekkan dalam Al-Quran. Sebab gini, saya ngajar juga di tempat lain, ya, dengan buku. Kemudian saya ajarkan pelajaran 1. Kelasnya minta, Ustazah, kalau bisa sekaligus 3-4 pelajaran sekaligus gitu. Ini teman-teman pada semangat, pada senang. Saya bilang nggak bisa. Sistem Azhariyah itu 1 kali pertemuan 1 pelajaran karena dia harus dipraktekkan di dalam Al-Quran. Saya bisa ngajarin semua ya, 1 bulan, 2 bulan selesai semuanya. Tapi saya nggak tahu santrinya menguasai apa enggak. Bisa nggak dia mempraktekkannya di dalam Al-Quran. Nah, sedangkan target kita belajar, kita bisa mempraktekkannya di dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita tahu, oh ini pelajaran tentang alif lam, ini pelajaran tentang tanwin, ini pelajaran tentang isim kembar. Gitu. Ya, jadi level yang ada sekarang Pak Herman level 1 memang. Ya contohnya saya kan masuknya udah akhir Agustus. Saya awal-awalnya jadi malas karena saya nggak ngerti apa yang dibicarakan waktu saya masuk, waktu saya mulai bergabung. Nah, jadi setelah diulang kembali, saya baru tertarik, baru menikmati pelajarannya. Jadi kita itu sesuai kelas yang mana itu sangat penting gitu. Karena setelah saya ikut Ustazah mulai ulang dari awal alif lam, tanwin, kata saya sangat antusias sekali. Seperti PR tadi kemarin. Mungkin orang belum mengerjakan, saya sudah mengerjakan, makanya saya tanya di grup itu mengenai tadi yang ikat itu. Jadi saya bersemangat karena saya sangat cocok dengan apa yang saya harapkan gitu, karena saya tidak ketinggalan, tidak ngawur saya, bukan hanya sekedar hadir. Jadi betul-betul saya ikuti, saya tidak pernah terlambat karena betul-betul ingin sekali belajar, karena dan cocok dengan apa yang saya harapkan gitu Ustaz. Jadi level placement test itu menurut saya itu makanya penting supaya tidak bosan dan tidak keteteran. Jadi gini Pak Herman, placement test itu untuk level berikutnya Pak Herman. Yang sekarang ini kan nggak ada tes, siapa aja yang mau ikut, yang penting bisa baca Quran itu boleh ikut. Nanti di akhir baru ada tes untuk menguji kemampuan dia sejauh mana dia menguasai materi untuk ikut level berikutnya. Ya, nah, apakah Pak Herman masih mau mengikuti level yang ini? Kan Pak Herman udah cukup penguasaannya. Saya baru sampai ke taman Ustaz, yang kata depan. Kesananya belum ya? Tapi kita akan memulai lagi dari iyal itu Pak Herman. Kalau mulai dari iyal saya mau ulang lagi, walaupun saya rasanya sudah tahu, sudah ngerti. Tapi saya nggak apa-apa, saya ulang lagi kalau saya pribadi. Baik, ini pendapat Pak Herman. Ada pendapat lain? Ada banyak tuh Hafiz. Ya, Ustazah, terima kasih waktunya. Iya. Ini kalau setelah saya pelajari, perhatikan yang Ustazah serangkan itu yang belum tuh cuma 4 topik gitu, 11, 12, 13, 14. Jadi
Maksud saya tuh kalau seandainya udah ada buku semua, kita ulang dari awal lagi gitu maksudnya. Jadi maksudnya Afif masih mau ikut, kita kan sekarang mulai kelas ini mulai dari buku dari halaman 1 ibaratnya, karena kita akan menerima murid-murid baru yang belum pernah ikut. Mau lah Ustazah untuk pendalaman. Oh, baik. Nah, ada pendapat yang berbeda nggak? Ada pendapat lain? Mungkin. Itu pendaftarannya gimana Ustazah untuk ke kelas itu? Nanti kita akan buat pendaftaran dan kita harapkan ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin mengajak teman sekarang sebelum kelas kita buka. Supaya kelas kita lebih teratur dan pengelompokannya sudah selesai sebelum kita buka kelas. Kebetulan saya kan November sampai 12 November kan akan umroh Azhariyah pertama. Mudah-mudahan nanti umroh Azhariyah berikutnya rame-rame lagi ya. Yang berangkat ada 21 orang untuk Azhariyah tahun ini di bulan November. Jadi kalau bisa nanti saya sudah kembali dari umroh semuanya udah settle gitu. Jadi santri-santri sudah mencari pengelompokan sendiri dengan teman-temannya yang berdekatan, kemudian memilih di antara teman-teman itu siapa yang akan menjadi ketua kelompok. Nah, nanti ketua kelompok bisa memantau anggota-anggotanya dan apa yang perlu kita bantu untuk anggota-anggota, apa persoalannya dengan anggota, dan kalau perlu nanti buat latihan-latihan yang lebih banyak gitu. Kalau kelompok itu cuma 30 orang sehingga semuanya bisa aktif. Dan latihannya nggak terbatas seperti kemarin. Kalau perlu misalnya latihan di Al-Baqarah itu misalnya dari halaman berapa ke halaman berapa atau dari ayat berapa ke ayat berapa supaya betul-betul matang gitu. Ketika kita sampai kepada pelajaran yang agak sulit, jangan balik lagi bertanya tentang iyat gitu. Jadi membentuk grupnya sendiri-sendiri, Ustaz. Boleh. Ini makanya kita meminta pendapat ibu-ibu. Kemarin kita ada yang mengusulkan silakan cari teman masing-masing dan tunjuk sendiri siapa yang akan jadi ketuanya gitu di kelompok itu. Boleh pendapat Bu Ustazah? Silakan. Bu Armenia. Bu Ustazah, saya punya usul bagaimana jika kawan-kawan yang sudah tergabung dalam kelas ini sejak awal, yang mulai dari pelajaran-pelajaran awal sampai hari ini, itu dibuat kelas baru yang mereka sebenarnya ingin sekali belajar lanjutan dari kelas ini, tapi tidak dan artinya tidak mengulang dari nol lagi melalui itu. Nah, jadi kita bentuk kelas baru, kelas lain, ini kelas yang udah lama, dan itu tetap gurunya adalah ustazah gitu maksudnya. Kalau saya memang sangat termotivasi untuk belajar ini karena saya mengerti dengan metode yang telah diajarkan oleh ustazah ini. Jadi maunya sih berlanjut dengan ustazah, tapi tidak mengulang lagi dari awal dengan buku, karena sudah ada buku itu gitu maksudnya. Ini usul saja. Iya, usulnya boleh Ibu kita terima, cuman kan buku 2-nya juga kan masih perlu proses juga gitu. Makanya bagi teman-teman yang istilahnya udah menguasai materi betul-betul ya kan, buku 2 kita kan belum terbit. Ya, saya inginnya menyelesaikan buku 1, kemudian sehingga ketika buku 1 itu selesai, buku 2 itu sudah siap juga gitu. Sekarang buku 2-nya belum ada. Kalaupun mau lanjut buku 2-nya belum ada. Berarti kan istirahat dulu gitu bagi yang tidak perlu mengikuti dari awal lagi gitu. Gitu. Ya selama ini kan kita juga nggak pakai buku ustazah, jadi mana-mana yang sebisa-bisanya sebelum kita punya buku ini juga ya kita tapi lanjut bahannya gitu maksudnya. Iya, kemarin saya kasih pelajaran tuh udah jauh ya, Bu ya. Dan sebenarnya target untuk buku 1 itu kan penguasaan materi yang ada di buku itu gitu. Nah ini kan saya sudah sampai ke jauh sekali, itu supaya bisa dipraktekkan di dalam Al-Quran. Nah dengan adanya buku kita akan berjalannya sesuai dengan buku itu. Jadi kita nggak comot-comot lagi materinya gitu. Nanti buku 2 juga seperti itu. Jadi ini ibu-ibu bisa memilih istilahnya kalau boring dengan kita memulai lagi ya ibu bisa tunggu nanti masuk buku 2 ya kan, bergabung lagi misalnya seperti itu. Itu saya kalau boleh kasih masukan dulu sedikit.
Saya Ustazah. Ya, silakan. Boleh Rina dulu Ustazah sebentar. Ya, Rina dulu, Rina dulu. Kapan ya Bapak Ibu semuanya begini. Kelompok-kelompok ini juga coba kita mau bentuk karena menindaklanjutkan dari Bapak Ibu santri sendiri yang mau bikin kelompok baru untuk belajar. Jadi kita berpikir bahwa memang perlu ada kelompok belajar. Jadi diharapkan dari semua santri yang terdaftar itu nanti masing-masing membentuk kelompoknya sendiri. Mungkin cari teman-teman yang mengajak mereka untuk bergabung di Azaria sampai 30 orang. Nanti dipilih dari situ. Mungkin kan pasti kenal ya sesama teman. Siapa di antara kelompok ini yang paling sudah menguasai metode Azaria. Mungkin bisa membantu teman-temannya yang belum paham. Nah, itu diangkat jadi ketua kelompok. Nanti dari ketua kelompok ini yang lebih intens berkomunikasi dengan admin, yang dimana nanti masalah-masalah di kelompok ini akan disampaikan ke Ustazah. Kan kita dalam satu pekan itu 2 hari pertemuan, Selasa dan Sabtu. Mungkin Sabtu ini seperti saat ini kita membahas masalah-masalah di kelompok atau pertanyaan-pertanyaan dan segala macamnya. Nah, Selasa itu Ustazah bisa menjelaskan lagi semuanya. Nah, itu sih yang kita pikirkan. Makanya ini minta pendapat dari semua santri juga. Kira-kira setuju atau bisa melakukannya, nggak mempraktekannya. Jadi kan misalnya ibu saya misalnya diajak teman waktu mau ikut Azaria, dari teman ke teman. Nah, itu bisa dikumpulkan dalam 30 orang, bikin satu kelompok. Nanti dipilih siapa yang paling sudah menguasai, mungkin itu ditunjuk sebagai ketua kelompoknya gitu. Begitu maksud kelompok di sini itu Bapak Ibu santri semuanya. Oke, bisa dilanjutkan. Barusan Ibu boleh lanjut, Bu? Ya, terima kasih Bu Rina. Ustazah, di sini saya usul gitu. Memang kita sudah 6 bulan, progresnya lambat sekali ya. Jadi ada yang baru lagi, ulang lagi. Jadi saya memang banyak ajak teman-teman, sehingga teman-teman yang saya ajak ini dimotivasi, dan kebetulan dia juga udah bisa, akhirnya pada berhenti ini. Jadi banyak yang berhenti. Terus kemudian setuju dengan pendapat Bu Armenia tadi, yang baru mungkin perlu di list gitu ya Bu Rina. Siapa yang mengulang lagi, kemudian siapa yang lanjut. Jadi kalau saya pribadi gitu, terus terang kalau saya Selasa Sabtu itu saya tunda yang lain. Ya. Ini saya juga jadi memang kita khususkan, sehingga mau keluar kota lihat cucu aja kalau ada Sabtu Minggu udah mikir gitu ya. Jadi karena kita bayarnya materi baru lagi, soalnya kan tidak ada recordnya. Jadi sehingga kita kalau nggak ngikutin, saya ini kerjasama dengan Bu Nini, jadi saya ini Bu Nini kami screenshot, saya rekam gitu, jadi berdua kami ini ya, jadi kami sudah ada grup sendiri karena tidak boleh di-share di grup, jadi kami sudah ada grup ini, jadi beberapa. Nah itu kan akhirnya ada bentuk grup sendiri juga kan? Ya, karena itu jadi dengan yang lain bikin grup-grup juga. Ya, cuman hanya sekadar itu Bu Rina, untuk bertanya ini jawab sedikit lah, tidak bisa menginikan sama teman-teman, mana yang tahu baru kita share. Jadi sudah terbentuk, ada beberapa orang, ada Bu Nafitri, kemudian ada Pak Furkon, ada beberapa deh. Jadi yang saya ingin sampaikan, kalau memang belum, kata Ustazah tadi bukunya belum ada, baiknya memang ada grup baru dan ada yang lanjutan. Jadi betul-betul terpisah. Cuman yang saya tanyakan, apakah Ustazah Eli ada waktu untuk bikin 2 grup gitu loh waktunya. Nah, jadi apakah ada waktu? Ya kan, itu satu. Jadi kami juga, kalau saya memang jujur, saya kalau ngulang lagi saya nggak mau, saya pengen penasaran lanjutnya gitu ya. Kebetulan juga sudah ada juga belajar di tempat lain. Jadi tekniknya Bu Eli seperti apa, seperti itu, penasaran terus gitu lah. Jadi pisahkan, mungkin perlu dites tuh sekarang kemampuannya kasih materi, nanti bisa dikelompokkan gitu loh Ustazah.
Terus mana yang mengulang, mana yang nanti dibikin listnya mana yang lanjutan. Seandainya buku belum ada, mungkin kami perlu off dulu, kami tunggu buku, atau kalau Ustazah bersedia lanjut, tapi berarti ada kelas 2 kelas gitu. Apakah nanti Ustazah ada waktunya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu ya. Salam wabarakatuh. Iya, masukannya diterima ya Bu ya. Kita lihat nanti dengan kondisinya ya. Memang saya juga sebenarnya kepengen cepat gitu ya. Kepengen cepat tapi juga kepengen teratur gitu. Ya ini kan kita masih belum ada keteraturan ya. Kita baru akan buka kelas secara formal dan juga akan menata termasuk kurikulum dan juga kita ingin mengeluarkan sertifikat juga membuktikan bahwa santri-santri kita ketika berhadapan dengan pelajaran sudah mampu gitu. Oh ini santri Azharia gitu. Bahkan saya udah berpikir lebih jauh dari itu. Tapi dalam kenyataannya bisanya seperti ini, misalnya bukunya baru ada 1 ya kan. Karena kadang-kadang itu dia banyak gangguan kesehatan lah, mata lah, segala macam yang seharusnya itu udah bisa diselesaikan dan sebenarnya perlu sekretaris gitu ya. Nah, sekretaris ini kan juga perlu perlu biaya operasional dan lain sebagainya. Selama ini kan dikerjakan sendiri. Sebenarnya sudah harus ada sekretaris yang bisa mewujudkan gitu ya konsep-konsep saya gitu. Nah kita masih mulai bergerak di situ Bu. Afwan Ustazah sudah maghrib, tapi masih ada yang mau bertanya Ibu Ati, Ibu Pak Patria. Iya, saya ingin bertanya dan sekaligus juga menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan pendapat 2 terdahulu yang mengatakan kelasnya 2. Mungkin kalau dari saya bisa saja ya dilanjutkan yang ini yang kelas 2 misalnya kalau saya buat gitu, tetapi bagi yang kelas 2 juga masih mengikuti kelas 1 juga diperbolehkan, jadi bisa mengulang. Dan kalau mengenai waktu kan kita punya lesnya 2 hari, dipilih saja salah satu. Jadi yang yang kelas jadi Ibu Eli tidak usah lagi menyediakan waktu untuk kelas yang lain. Jadi misalnya yang kelas 1 itu hari Selasa atau Sabtu nggak ada masalah, adalah untuk kelas yang kedua. Sedangkan yang hari yang satunya lagi silakan aja kalau ada yang mau mengulang-ulang. Gitu aja usul dari Ambo Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, usulnya semua diterima ya. Nanti kita pertimbangkan tergantung situasi dan kondisi ya. Nanti apa yang bisa kita jalankan. Silakan ringkas-ringkas saja ya yang mau menyampaikan usul. Pak Patria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sependapat dengan Bu tadi Wetsaw. Kalau misalnya kita yang sudah belajar ini menunggu off dulu, kita ya khawatir nanti lupa lagi. Karena yang namanya pelajaran itu kalau tidak diulang-ulang kan lupa lagi. Nah, tentu bagaimana solusinya yang terbaik. Tadi dari Bu Tati sudah ada usulan. Mungkin harinya dibagi 2 sehingga kalau tidak terasa kita ikut, kalau kami secara pribadi ikut lagi yang dasar ini untuk mengulang-ulang. Yakin kita kalau kita off katakan seperiode ini pengalaman kita 6 bulan ini, berarti off 6 bulan kan khawatir juga kita lupa lagi. Nah, ini udah lansia. Jadi mungkin itu Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pokoknya usulnya semua diterima ya. Nanti kita akan bincangkan dalam rapat tim. Ini masih ada Bu Khasia mau usul Bu? Ikut aja lah Bu. Iya, Ibu ikut yang mana? Ikut mengulang dari awal atau Ibu istirahat dulu menunggu level berikutnya atau bagaimana? Kalau bisa ikut saja gitu mengulang. Karena kalau off dulu takut lupa seperti bilang Bapak tadi. Oh gitu ya. Iya, di sini kan sebenarnya udah banyak yang pintar nih, ada dosen, ada segala macam ini di sini. Ada yang udah selesai nahu sorof 2-3 kali bahkan gitu. Saya juga khawatir nanti kalau masuk kelas jadi boring gitu kan. Nah, makanya saya buka di sini supaya kalau memang mengikuti kelas berarti mengikuti pelajaran dari awal, kalau tidak ya istirahat dulu menunggu levelnya datang istilahnya. Itu kan ada pilihan seperti itu. Itu yang kemarin kami bincangkan dengan kesiapan yang ada sekarang. Ya, buku baru belum dapat Bu, saya Bu Nurul belum datang. Iya, ini mohon maaf lagi. Memang saya bilang nih kelas ini cobaannya banyak ya. Bukunya selesai, baru didistribusikan sekian, tiba-tiba ada cobaan lagi, Bu Nurulnya harus ke luar negeri.
Jadi kita bersabar menunggu Bu Nurul datang. Nanti kita akan umumkan buku sudah bisa dipesan. Misalnya sekarang karena Bu Nurul dalam kondisi anaknya sakit sedang ada pengobatan, jadi kita nggak etis juga untuk mengirim-ngirim WA untuk pesan buku gitu ya. Dan kita juga sulit juga untuk mencari ekspedisi yang lain. Jadi memang situasinya seperti itu. Untuk sementara itu ya kita isi dengan latihan-latihan seperti ini gitu. Selama cuma saya nanti selama umroh aja yang nggak ada, selagi masih kita di sini kita isi dengan latihan-latihan praktek langsung di dalam ayat. Ya, setuju itu Ustazah. Lebih banyak latihan aja barangkali Ustazah. Lebih pemahaman Ustazah, insyaallah. Ini dengan siapa? Dengan Bu Yurna tadi ya? Barusan ini siapa yang bicara? Ya. Saya Bu Asia. Oh iya, ya. Jadi nanti begitu ya, nanti kita nanti tim akan mengirimkan formulir atau bagi siapa yang mengikut dari awal atau yang mau istirahat dulu, dan sementara saya mungkin nanti umroh supaya saya balik itu grupnya sudah terbentuk gitu ya. Ada berapa grup itu nanti itu? Iya. Ya di sini nanti akan diberikan pengumuman oleh tim. Dan juga pembentukan kelompok-kelompoknya itu nanti apa saja ketentuannya nanti akan dengan tim nantinya. Saya rasa begitu dulu ya untuk hari ini. Ya, baik Ustazah. Ya. Oke, baik. Azan maghrib sudah berkumandang beberapa menit yang lalu. Maaf untuk itu semuanya. Terima kasih banyak Ustazah atas ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat buat kita semua, dunia dan akhirat. Kita tutup kajian kelas kita dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, semua masih ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa di pertemuan berikutnya. Kalau nggak di WA juga bisa, insya Allah ya. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Recording stop.